kita dengan doa. Oke. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai. Tolong berkati supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Wah, hai Prilly, hai Selin. Aku seneng banget kalian bisa ada di sini. Kalau gitu, gimana kita langsung aja kita mau main games? Tapi tunggu. Kita kesini kan untuk mengerjakan PR bersama-sama. Setelah itu baru kita bisa main. Ya udah deh. Tapi karena aku ini udah terlalu senang kali itu udah di sini. Ada teman-teman juga di sana. Kita mau main bareng-bareng. Ayo kita kerjain PR-nya dulu. Ya udah deh, ayo kita kerjain. Here, you can have a pen. Wah. Here. Aduh. Susah banget ya. Kalau aku main bentar, boleh kali ya, aku main dulu deh. Hah, kok main game? Gak boleh kok main game, nanti PR-nya udah selesai. Iya benar, kita harus selesaikan dulu PR-nya baru main. Gak apa-apa lah, udah. Kalian duluan aja ya. Aku main bentar aja. Tolong bantu saya di sini dong. A few moments later. Akhirnya aku selesai juga tugasnya. Hah, sudah selesai. Saya barusan separuh, susah banget ini. Tunggu. Aryo, kamu kok nggak kerjain tugasnya? Tugasnya susah loh. Bisa. Tenang aja. Nanti aku kerjain. Tahu lagian masih susah. Ini gamesnya lebih seru. Bentar ya. Ini kesusahan. Kok gimana saya istirahat dulu dari ini. Bisa main games dulu. Oh, main games? Iya, ayo. Kita main games. Sini. Emangnya kalian udah selesai Kita mau main tugasnya? Tenang aja, Selin. Gak apa-apa. Udah. Kita mau main games apa hari ini, Prilly? Kita mau Semuanya main juga belum games dibereskan. Udah, tenang aja. Udah, Tenang Selin, aja. ayo ikut. Ayo kita main games. Kita mau main games apa hari ini? Kita mau main games mencari kata. Oh, mencari kata. mencari kata. Gimana cara mainnya, Prilly? Nanti ada kotak, dalamnya ada banyak huruf-huruf. Tapi di dalam huruf-hurufnya ada kata-kata yang tersembunyi. Oh, gitu. Jadi kita harus cari kata-kata tersembunyi di dalam kotak itu. Iya. Tapi kan terlalu susah kalau nggak ada clue-nya. Gimana ya? Apa cluenya? Oh, saya punya satu clue. Nah, kata-katanya berhubungan dengan sayuran. Oh, sayuran ya. Sayuran. Oke. Kalau gitu teman-teman di rumah juga ya ikutan main game bareng kita ya. Ayo. Oke deh, kalau gitu kita mulai gamesnya. Oke, di sini ada tabel nih. Ada kotak, lalu di sana ada banyak huruf. Yang pertama dari awal ada kata-kata namanya petai. Apa ya? Saya tidak kelihatan. Kamu nemu nggak? Selin, Prilly? Oh, ketemu. Oh, ketemu. Di mana? Di baris 1 di kolom 7 paling Dari kanan, dari atas. Dari atas, oke. Jadi huruf P-nya itu di baris pertama ya, lalu Iya. dia diagonal ke bawah kanan. Oke, aku nemu petainya. Kalau gitu next. Kelihatannya aku tahu deh teman-teman. Apa? Jadi aku nemuin yang namanya jengkol. Jengkol? Ya, jengkol itu dimulai dari huruf J kan. Nah, J-nya itu ada di kolom kedua, lalu di baris yang kelima. Dia akan diagonal ke bawah kanan. Kalian cari aja JENGKOL. Kalau kamu Selin, dari tadi diem aja. Kamu nemu nggak? Aku nemu singkong. Ada di kolom ketiga dari sebelah kanan. Oh, baris keberapa itu? Baris Ada di Baris yang pertama baris ya? yang pertama. Oke. Dia ke bawah Bener. teman-teman. Jadi singkongnya dari S-nya paling atas lalu ke bawah. Oke. Lanjut. Kok nggak nemu-nemu ya? apa ya? Di mana ya? Di mana ya?
saya ketemu. Ada kangkung. Oh, kangkung. Kangkung. Kangkungnya di mana? Di mana itu kangkung? Oh, kangkungnya di baris 1, Mm-mm. kolom nomor 5. Ke bawah. Nomor 6, Prilly. Oh, 6? Nomor 6 dong, dari Oh kiri. iya, lupa. Jadi huruf K-nya di atas ya, lalu ke Iya. bawah. Oke. Salah, maaf Nah, ya. tadi kalian udah nemu juga. Aryo juga nemu nih. Yang Aryo mana? nemu loba. Loba. Kita mulai dari kelihatan huruf sama L ya. sekali. Jadi cara cari huruf L-nya adalah yaitu ada di kolom nomor 5 dari kanan. Dia ke bawah. Cari aja di kolom nomor 5 dari kanan itu huruf L-nya cuma 1. Lalu kalian cari aja LOBAK ke Oh bawah. iya, kelihatan. Gitu. Kalau saya lihat di mana? Iya. Kalau aku nemu sawi. Sawi? Di Di mana mana? itu? Tak Ada kelihatan. di baris kedua dari bawah. Oh, deketnya sama loba ya. Oh iya, saya kelihatan sekarang. Oke. Lanjut. Gimana ya? Di mana? Oh, saya ketemu. Di mana itu, Prilly? Yaitu di sebelah loba itu ya, yaitu brokoli. Tahu nggak? Brokoli adalah sayuran yang paling favorit saya. Oh, sayur favoritmu itu brokoli. Iya. Iya. Jadi dia ke bawah ya, sebelahnya, Iya. sebelah kirinya loba. Iya. Oke. Selanjutnya nih, ada yang namanya terong. Terong. Nah, terong ini Bisa nggak? aku temuin, teman-teman. Ini itu di atasnya huruf O-nya dari jengkol. Tapi jangan salah, ini tulisannya ke atas. Jadi kalian harus teliti ya. TERONG, dia ke atas. Itu. Gimana, nemu lagi nggak kalian? Ayo Selin. Oh, Katanya kalau susah aku ini. nemu kubis nih. Kubis, Kubis. Ada di sebelahnya sawi. sawi. Oh, sawi. Di sebelah kirinya ya? Oh iya, aku juga nemu tuh Iya. kubis. Oh iya, oke. Ke bawah, oke. Selanjutnya nih. Nah, ini. Ini 4 Apa huruf ya? doang, PARE. Tapi dari tadi kok aku nggak nemu ya? Iya, saya juga. Kok salahnya gimana? Oh, saya ketemu. Di mana itu? Di sebelah jengkol. Oh, di sebelah jengkol. Terus Di kolom ke baris- berapa tuh? Ini baris ke-6, paling bawah. Dari bawah Dari ke bawah. 6. Lalu Oh, iya ketemu. kolom pertama ya? Oh Iya. iya. Parenya ke samping Iya, kanan. iya. Kalau Selanjutnya nih, tadi udah pare. Aku nemu yang namanya labu. labu apa Labu ya? itu 2 Gimana baris di itu? bawahnya pare. Oh. Dimulai dari huruf L, lalu A, B, U-nya ke kanan. Jadi jawabnya labu. U-nya Oh, labu. ada jadi satu sama kubis. Gitu. Oh. Next. Kalau Oh, aku nemu kentang. Ada Oh, di kentang. tengah. Kentang ada di tengah. Oh iya, nemu. Yang iya. diantaranya terong sama brokoli itu ya? Iya. Iya, bener banget. Oke, ayo Oh. tinggal dikit lagi teman-teman. Bisa. Yang ini susah. Ini wortel. Wortel. Kalian suka wortel nggak? Teman-teman di rumah nemu nggak wortelnya di mana? Oh, ketemu. Oh, di mana itu? Di Apa itu? paling kanan, di baris nomor Baris nomor 6. 6. Oke, Yang paling kolom kanan. paling kanan ya Ya, berarti? ke bawah. Ke bawah. Oh, Wortel. oke. Selanjutnya nih, ini nih. Ada sayur yang namanya kale, teman-teman. Kale. Jadi kale itu tulisannya KALE. Jadi ketemu. K-nya itu aku nemunya di tulisan kubis. K-nya jadi satu sama kubis. Oh iya. Jadi nanti tulisannya ke belakang ya. KALE ke belakang, ke Kebalik kiri. ya? Iya, backward gitu. Oh, Ayo, dua lagi. oke, Ayo, oke. teman-teman, kita masih bisa. Tinggal 2 lagi. Kalau aku nemu ini. Buncis. Oh, buncis. Buncis. Di mana buncis? Mana? Saya udah kelihatan. Ada di sebelahnya loba. Oh, iya. Oh. Oke. Terus terakhir nih. Ketemu sama sekali. Mana ya? Selanjutnya terakhir. Ayo, apa ya? Di mana ya? Oh, saya ketemu.
yaitu seledri. Oh, seledri. Iya. Seledrinya di ini ya, dekatnya wortel, benar gak? Iya, di dekat wortel. Oh, oke. Dia menurun ke bawah, terus di sebelah kirinya wortel. Oke deh kalau gitu kita berhasil menemukan semuanya. Yeay! Tepuk tangan buat kalian semua. Wah, keren banget ya. Kita bisa menyelesaikan semua gamesnya. Oke, itu tadi game yang pertama. Kalau gitu kita mau lanjut main game apa lagi nih? Oh, Aryo nggak sabar. Tapi teman-teman maaf, aku tidak bisa ikut gamesnya lagi. Ini udah terlalu malam, aku harus pulang. Iya, saya juga harus pulang. Ya, padahal gamesnya lagi seru. Kenapa kalian harus pulang sih? Iya, Aryo, kamu juga belum kerjain PR-nya. Aduh, iya nanti aku kerjain deh. Itu kan gampang, nanti deh. Oi, Aryo, Hah? ini saya kelihatan buku kamu ini. Oh, kelihatannya bagus. Saya boleh pinjem nggak? Betul banget, kamu jago kalau ngelihat buku Freely. Itu tuh buku komik favoritku. Kamu boleh pinjam, tapi jangan sampai dirusak ya. Iya. Jangan dirusak, oke? Tenang. Kembaliin secepatnya juga. Iya, besok Oke. tak kembaliin. Oke, besok kamu kembaliin kalau gitu ya. Iya. Oke deh kalau gitu. Oke deh, kalau gitu kita pulang dulu ya. Oke Iya. deh kalau gitu. Bye-bye semuanya. Bye-bye. Pintu yang sebelah sana. Iya, Dadah. bye-bye. Hai kids. Oke. Hari ini kita mau menyembah dan memuji Tuhan dengan penuh semangat. Are you ready kids? Are you ready kids? Are you ready? Oke, kita mau memuji Tuhan dengan semangat ya. Let's praise together.
kita untuk menjadi terang dan garam buat teman-teman kita dan juga buat keluarga kita. Oke, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Let's sing together. Are you ready? Ready? Say Jesus. Jesus, Jesus. Jesus. Oke. 1, 2, 1, 2, 3, go. Ikuti gerakan kakak ya. Grip, grip, grip in the dark, fear comes to blow out all your lights. It doesn't want you telling everybody that Jesus rules. All right, let your light shine. Let your light shine. Whoa, let your light shine. Whoa, let your light shine and let Jesus shine through you. Giant fears are really small when all you see is God. Don't be afraid to stand up tall and give a great big shout. Woo! Let your light shine. Oh, let your light shine. Oh, let your light shine and let Jesus. Let your light shine. Let your light shine. Oh, let your light shine. Oh, let your light shine. Once again, yeah. Let your light shine. Let your light shine. Oh, let your light shine. Oh, let your light shine and let Jesus shine through you. Yeay! Haleluya! Kok tumben teman-teman biasanya jam segini udah pada datang. Mana ya mereka ya? Halo Aryo, Oh. maaf ya telat. Iya, Ini iya. ya buku kemarin yang saya pinjam. Oh, oke. Ya, loh. Tapi, ya kok ada yang kelipet? Loh, kok yang ini sobek? Di sini? Maaf Aryo, kemarin habis pulang rumah Aryo, saya langsung baca buku sambil tiduran, habis itu ketiduran. Habis itu bangun pagi, kelipat-lipat kayak gitu. Maaf ya. Ya udah deh kalau gitu. Nggak apa-apa, Prilly. Maaf ya. It's okay. Hai it's okay. teman-teman. Sally. Kalian udah datang dari tadi ya? Oh, udah. Tapi kalian nggak lupa kan kerjakan PR-nya? Hah? Oh iya, PR? lupa banget. Aduh, kemarin habis pulang rumah Aryo langsung baca buku. Habis itu ketiduran, aduh. Tinggal sedikit lagi loh. Itu kamu. Kalau aku belum kerjain sama sekali. Gimana dong ini? Kemarin mama ajak aku ke rumah saudara sepupu. Terus pulang malam banget. Terus langsung aku tidur. Jadi ya nggak sempet buat, aduh guru pasti marah nih ke aku. Gimana ya? Oh gitu. Ya udah deh nggak apa-apa, kita masih ada sedikit waktu. Ayo kita ke kelas kerjaan PR-nya. Ayo, kerjain yuk. Kita telat, aduh. Adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kalian boleh letakkan tangan kalian di dada seperti ini. Kalian boleh bilang, thank you Jesus, thank you Lord. Haleluya. Yes Lord. Kita katakan sama-sama, Bapa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih karuniamu
ulangi sekali lagi ya, Bapa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Yes Lord, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita ulang bersama-sama dari awal ya. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas katakan sekali lagi, pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami mau naikkan ucapan syukur. Haleluya. We worship you. We worship you, Lord. Haleluya. Thank you, Lord. Kami berterima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan, atas kasih karunia-Mu Tuhan, atas perlindungan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu pada kami. Kami mengucap syukur. Haleluya. 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 Bapa, kami mengucap syukur. Yes.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, sepanjang waktu dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu hari ini Tuhan tidak akan pernah berlalu sia-sia Tuhan. Tapi biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh tertanam Tuhan, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan mari sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar? Pasti luar biasa. Dan kalian semua pasti semangat sekali untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, Kak Lukman ini lagi ada PR nih dari gurunya Kak Lukman. Kak Lukman ada PR mewarnai. Nah, Kak Lukman punya 2 gambar. Yang pertama, Kak Lukman menggambar dan mewarnai sampai selesai. Ini hasilnya. Di gambar yang kedua, Kak Lukman mewarnai tapi nggak sampai selesai. Karena Kak Lukman menunda-nunda. Kak Lukman bosen, akhirnya Kak Lukman tunda-tunda. Kak Lukman main game dulu. Jadi akhirnya gambarnya Kak Lukman warnain sampai selesai. Menurut kalian, kira-kira gambar mana ya yang mendapatkan hasil yang lebih bagus? Gambar yang pertama yang Kak Lukman selesai mewarnai, atau gambar yang kedua yang Kak Lukman cuma mewarnainya nggak sampai selesai, cuma separuh aja. Kira-kira yang mana ya adik-adik? Betul banget, gambar yang pertama yang Kak Lukman mewarnai sampai selesai yang mendapatkan hasil yang bagus. Kenapa? Karena kalau kita menunda pekerjaan kita, pasti hasilnya nggak akan maksimal. Apalagi kalau kita nggak mengerjakannya tepat waktu. Kita tunda-tunda pekerjaan. Kalau misalnya deadline-nya sudah mepet nih. Terus kalian akhirnya tunda pekerjaannya. Terus lupa. Jadinya malah nggak dikerjakan sama sekali. Akhirnya hasilnya dapat nilai yang jelek. Bahkan dapat 0. Kenapa? Karena kita tidak mengerjakannya. Karena itu hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita mau belajar sama-sama tentang yang namanya tanggung jawab. Katakan sama kakak sekali lagi. 1, 2, 3. Tanggung jawab. Wah, kira-kira apa ya Kak tanggung jawab itu? Tanggung jawab itu adalah sikap atau perilaku ketika kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Kak Lukman ulangin ya. Tanggung jawab itu apa ya Kak? Tanggung jawab itu adalah sikap atau perilaku ketika kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Coba Kak Lukman tanya, kira-kira ada yang tahu nggak ya tanggung jawabnya kalian itu apa ya? Betul banget, ada yang bilang tanggung jawabku merapikan tempat tidur, membereskan tempat tidur. Bener banget, waktu kalian bangun tidur jangan lupa diberesin lagi, ditaruh lagi bantalnya, gulingnya ditaruh di posisi yang semula, selimutnya dilipat, spraynya dirapikan. Jadi kita mau bertanggung jawab untuk merapikan tempat tidur kita. Terus kira-kira apa lagi ya? Betul banget, sebagai seorang murid kita bertanggung jawab untuk kita mau belajar. Gak cuma waktu ada ulangan aja, tapi meskipun gak ada ulangan kita juga mau bertanggung jawab, kita mau belajar, kita mau latihan. Dan kalau misalnya ada tugas sekolah, kita juga bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah kita sampai selesai. Dan yang gak kalah pentingnya adalah kita juga bertanggung jawab untuk apa? Mempersiapkan buku yang akan dibawa buat sekolah besok. Jangan sampai kita udah selesai nih kerjain PR-nya. Tapi karena kita gak siapin, akhirnya bukunya kita ketinggalan. Sama aja, akhirnya kita jadinya gak kumpulin PR karena bukunya kita ketinggalan. Jadi kita juga mau bertanggung jawab untuk persiapkan buku-buku apa sih yang mau dibawa buat besok ke sekolah. Oke, terus Kak Lukman kasih contoh lagi ya. Apa ya kira-kira ya tanggung jawabnya kalian? Yes, ada yang tahu ini apa? Mainan. Siapa yang sering kali habis selesai mainannya gak diberesin lagi. Nah kita juga bertanggung jawab untuk apa? Untuk
merapikan mainan kita. Jadi setelah kita bermain jangan lupa kita clean up, kita taruh mainannya di tempat yang semula. Jangan dibiarkan aja habis mainan langsung ditinggal ngelakuin yang lain. Oke? Nah, setiap orang itu punya yang namanya tanggung jawabnya masing-masing. Jadi nggak cuma hanya anak-anak, tapi sampai orang dewasa, bahkan kakek nenek juga punya tanggung jawabnya. Bahkan presiden pun juga punya tanggung jawab. Presiden bertanggung jawab untuk apa? Untuk mengatur negara dan aparatur negaranya supaya rakyatnya itu jadi makmur dan sejahtera. Atau siapa lagi? Papa. Papa juga bertanggung jawab untuk apa? Untuk bekerja, untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Atau Kak Lukman, atau mungkin orang-orang yang bekerja juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugasnya di kantor, di pekerjaannya. Supaya bisa jadi excellent di pekerjaannya. Atau kalian sebagai seorang murid juga bertanggung jawab untuk apa? Untuk belajar sungguh-sungguh, untuk persiapkan yang sungguh-sungguh, kerjakan tugas dari sekolah. Jadi jangan bilang kalau Kak aku aja Kak yang tugasnya banyak. No, karena apa? Karena setiap orang itu punya tugasnya dan tanggung jawabnya masing-masing. Oke, pertanyaan berikutnya. Jadi kalau setiap orang itu punya tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan kita tahu kita harus bertanggung jawab, bagaimana kita melakukan tanggung jawab kita? Kak Lukman cuma kasih 2 poin. Poin yang pertama, kita mau melakukan tanggung jawab kita dengan sukacita. Ulangin sekali lagi, kita mau melakukan tanggung jawab kita dengan sukacita. Maksudnya apa Kak? Maksudnya waktu kita melakukan tanggung jawab kita mau melakukannya dengan perasaan yang happy, perasaan sukacita, kita enjoy waktu kita melakukan tanggung jawab kita. Bukan dengan perasaan atau kita melakukan tanggung jawab kita dengan marah-marah, ngomel-ngomel, atau dengan perasaan terpaksa. No, kita mau melakukan tanggung jawab kita dengan sukacita. Dan percayalah, waktu kita melakukan tanggung jawab kita dengan sukacita, dengan hati yang enjoy, dengan happy, pasti hasilnya akan berbeda, hasilnya akan maksimal daripada ketika kita melakukan tanggung jawab dengan marah-marah atau ngomel-ngomel. Kalau mau kasih contoh ya, misalnya ada yang tahu ini apa? Yes, ini boneka anjing. Siapa yang suka binatang? Atau siapa yang di rumahnya punya binatang peliharaan? Mungkin anjing, kucing, atau burung. Atau yang kepingin Kak, aku pingin Kak punya binatang peliharaan. Nah misalnya nih papa mama kasih kalian binatang peliharaan. Atau kalian sudah punya binatang peliharaan. Kita gak cuma happy waktu kita mendapatkan binatang peliharaan. Tapi kita juga harus bertanggung jawab untuk memelihara binatang peliharaan kita. Kita juga harus bertanggung jawab untuk memeliharanya. Misalnya kita kasih makan, atau kita ajak jalan-jalan, atau kita bersihkan kotorannya, bersihkan kandangnya. Kita mau bertanggung jawab untuk memelihara. Jadi gak cuma happy aja waktu nerima, tapi kita juga harus happy atau bertanggung jawab waktu kita memeliharanya. Nah, Kak Lukman kasih perbedaannya. Kalau misalnya kita melakukan tanggung jawab itu dengan marah-marah, ngomel-ngomel. Misalnya kita ajak jalan-jalan anjingnya kita, binatang peliharaannya kita dengan terpaksa. Atau dengan marah-marah, dengan ngomel-ngomel. Kita bersihkan kotorannya dengan marah-marah. Atau bersihkan kandangnya dengan ngomel-ngomel. Tahu nggak? Kalau binatang peliharaan kita itu bisa merasakan. Kalau kitanya nggak melakukan tanggung jawab kita dengan sukacita. Tapi kita melakukannya dengan terpaksa, marah-marah, ngomel-ngomel. Pasti binatang peliharaan kita gak mau deket-deket sama kita. Pasti juga takut waktu lihat kita, dia bakal maunya lari aja. Kenapa? Karena kita melakukannya dengan marah-marah. Kita ajak jalan-jalannya dengan terpaksa. Dia bisa loh merasakan. Tapi beda waktu kalian melakukan tanggung jawab kalian dengan sukacita. Kalian ajak jalan-jalan dengan perasaan yang happy. Bersihkan kotoran atau kandangnya dengan bersukacita. Jadi binatang peliharaan kalian pun juga bisa merasakan. Mereka pun jadinya senang deket-deket dengan kita. Mau bermain bersama-sama dengan kita. Oke, jadi ayo kita mau melakukan tanggung jawab kita dengan sukacita.
Oke, kalau Lukman kasih contoh lagi. Misalnya kalian punya PR atau tugas. Dan PR-nya itu nggak cuma 1 atau 2, mungkin lebih dari 2. Kalian punya PR atau tugasnya mungkin 4 tugas. Nah, kalau kita melakukan tanggung jawab kita kerjain PR-nya itu dengan marah-marah, ngomel, pasti PR-nya jadi terasa berat. Aduh, kok nggak selesai-selesai. Akhirnya pun juga apa? Kalian juga jadinya bosen, akhirnya nggak dikerjain, ditunda-tunda. Terus misalnya kalian kerjainnya dengan marah-marah, ngomel-ngomel. Misalnya selesai nih, selesai bisa ngerjainnya. Tapi kalian gak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kenapa? Karena kalian marah-marah, gak ada sukacitanya, gak ada damainya. Pikiran kalian pun jadinya gak tenang karena dipenuhi dengan marah-marah, ngomel-ngomel, gak bisa berpikir dengan jernih. Akhirnya kerjainnya terburu-buru, kerjainnya juga asal-asalan. Ya udah yang penting selesai. Nah, beda kalau kalian melakukan tanggung jawab kalian, mengerjakan PR-nya dengan sukacita, dengan happy. Tiba-tiba waktu kalian kerjain PR-nya, gak sadar tiba-tiba, loh kok sudah selesai ya PR-nya ya. Dan hasilnya pun juga maksimal. Kenapa? Karena kalian kerjainnya gak terburu-buru, kalian kerjainnya dengan teliti. Karena kalian enjoy, kalian bersukacita waktu kalian melakukan pekerjaannya. Atau misalnya, apalagi ya, mainan. Nah, waktu beresin mainan. Misalnya kalian melakukan tanggung jawab kalian, beresin mainannya. Dengan marah-marah, ngomel-ngomel, menggerutu. Aduh kok disuruh-suruh sih beresin mainan. Terus kalian melakukannya tanggung jawabnya dengan marah-marah. Akhirnya apa? Mungkin mainan kalian jadinya bisa rusak. Karena apa? Mungkin kalian males-malesan. Mungkin mainannya dilempar gitu ya, males. Pokoknya diberesin, dilempar kanan kiri. Gak tahu posisinya di mana. Akhirnya ada yang hilang, bisa rusak. Tapi beda loh kalau kalian melakukan tanggung jawab kalian. Beresin mainannya dengan sukacita, dengan happy. Kalian akan tahu, oh taruh posisinya gak dilempar asal-asalan ya. Ini di sini, ya gitu ya. Tapi kalian tahu posisinya ditaruh bener-bener, ditaruh dengan teliti. Akhirnya mainannya jadinya gak banyak yang rusak, gak ada yang hilang. Karena kalian sudah tahu, oh mobilnya taruh sini, pesawatnya taruh sini. Oke, jadi kita mau belajar sama-sama untuk apa? Untuk kita mau melakukan tanggung jawab kita dengan sukacita. Karena waktu kita melakukan tanggung jawab kita dengan sukacita, pasti ada hasil maksimal yang kita bisa peroleh. Kita mau minta sama-sama sama Roh Kudus untuk mengingatkan kita dan menyertai kita sehingga kita bisa melakukan tanggung jawab kita dengan sukacita. Nah, poin yang kedua kita mau apa? Kita mau melakukan tanggung jawab kita sampai selesai. Seperti tadi, misalnya Kak Lukman yang gambar yang tadi. Kak Lukman melakukan tanggung jawabnya nggak sampai selesai. Karena Kak Lukman tunda-tunda pekerjaannya. Nah, Kak Lukman mau kasih tahu loh. Kalau kalian melakukan tanggung jawab kalian itu nggak sampai selesai. Itu berarti kalian belum bertanggung jawab. Karena yang namanya bertanggung jawab, kita mau melakukan tanggung jawab kita sampai selesai. Jadi kalau misalnya kalian ada PR, kalau PR-nya itu kalian kerjainnya nggak sampai selesai. Misalnya yang susah nggak dikerjain, skip. Itu berarti kalian belum bertanggung jawab karena kalian belum melakukannya sampai selesai. Apalagi kalau yang tadi, siapa yang ingat dramanya tadi? Malah nggak dikerjain, ditunda-tunda, main games. Nanti aja lah gampang-gampang akhirnya lupa. Berarti apa? Berarti kalian belum bertanggung jawab. Sekali lagi ya, yang namanya bertanggung jawab itu berarti kita mau melakukannya sampai selesai. Contohnya lagi apa Kak? Selain PR. Contohnya lagi adalah makan. Ayo siapa yang makan? Siapa yang makannya nggak sampai selesai. Makannya belum selesai udah ditinggal. Main dulu nonton YouTube dulu atau nonton TV dulu. Padahal tadi Kak Lukman bilang apa? Yang namanya bertanggung jawab berarti kita harus melakukannya sampai selesai. Kita mau melakukan tanggung jawab kita sampai selesai. Oke, hari ini kita mau dengar ada satu tokoh di Alkitab yang namanya, ada yang bisa tebak? Yes, namanya Daud. Kita mau dengar sama-sama Bible story apakah
Daud itu adalah anak yang bertanggung jawab nggak ya? Yuk kita sama-sama dengar ceritanya ya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 20. Daud tiba di medan pertempuran. Isai hidup di zaman Raja Saul. Ia mempunyai 8 anak laki-laki dan nama ketiga anaknya ialah Eliab anak sulung, anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga ialah Syama. Sedangkan Daud adalah anak Isai yang paling bungsu. Ketiga anak Isai yang besar yaitu Eliab, Abinadab, dan Syama pergi mengikuti Raja Saul menjadi tentara untuk berperang melawan orang Filistin. Daud yang masih kecil diberi tanggung jawab untuk menggembalakan 2-3 ekor kambing domba milik ayahnya yang ada di Bethlehem. Setiap hari, Daud menggembalakan domba-domba ayahnya di padang rumput. Ia melakukannya dengan sukacita sambil memuji Tuhan. Suatu hari, Isai meminta Daud untuk mengantarkan makanan kepada 3 orang kakaknya di medan perang. Daud, ambillah gandum, roti dan keju ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Tengoklah, apakah kakak-kakakmu selamat? Baik, Ayah. Aku akan menengok kakak dan memberikan kabar pada ayah secepatnya. Tanpa mengeluh, Daud mengatur jadwalnya agar bisa mengantarkan makan kepada kakak-kakaknya di medan perang. Daud bangun pagi-pagi untuk mengantarkan makanan. Tetapi sebelum pergi, ia tidak membiarkan domba-dombanya. Daud mencarikan penjaga yang lain untuk menggantikannya menjaga kambing dombanya selama ia pergi. Daud tetap bertanggung jawab dengan kambing dombanya dan juga bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan oleh ayahnya. Oke, dari cerita yang kita dengar di Bible Story tadi, kita tahu bahwa Daud itu adalah anak yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena Daud itu melakukan tanggung jawabnya dengan sukacita. Tahu nggak? Daud kan tadi dipercaya untuk menjaga mungkin cuma 2 atau 3 ekor kambing domba. Mungkin Daud merasa bosan. Tapi kalian tahu nggak? Ternyata Daud itu meskipun cuma menjaganya 2 atau 3 ekor aja. Tapi Daud melakukan tanggung jawabnya dengan sukacita. Kenapa? Karena ternyata waktu Daud itu menjaga 2 atau 3 ekor kambing dombanya. Dia waktu jaga itu dia bisa menciptakan Mazmur Daud. Kalian tahu di firman Tuhan di kitab Mazmur yang kita baca itu kebanyakan Mazmur Daud itu diciptakan waktu Daud itu jaga 2 atau 3 ekor kambing dombanya. Kalau Daud itu nggak melakukan tanggung jawabnya dengan sukacita, dia nggak bisa memuji Tuhan, dia nggak bisa menciptakan Mazmur Daud. Tapi ketika Daud itu melakukannya dengan sukacita, dia bisa bermazmur, dia bisa menciptakan lagu-lagu puji-pujian buat Tuhan. Dan Daud juga anak yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena ketika Daud dikasih tugas yang baru nih sama papanya, ayo anterin makanan nih buat kakak-kakakmu. Daud gak langsung meninggalkan tugas utamanya. Waktu Daud dikasih tugas baru sama papanya, Daud cari penggantinya, dia cari penjaga sementara untuk, tolong bantuin ya jagain kambing dombaku dulu, aku ini ada tugas loh, mau disuruh anterin makanan. Jadi Daud gak melupakan tugasnya yang lama, tapi dia cari penggantinya. Dan Daud tidak menunda-nunda pekerjaannya. Waktu dia dikasih tugas sama papanya, pagi-pagi itu langsung dia anterin makanannya ke kakak-kakaknya. Nah, begitu juga dalam kehidupannya kita. Kita juga mau jadi anak-anak yang bertanggung jawab. Yang mau melakukan tanggung jawab kita dengan sukacita dan melakukan tanggung jawab kita sampai selesai. Misalnya apakah aplikasinya? Misalnya kalian dikasih mainan baru. Nah, jangan sampai setelah dapat mainan baru, mainan lamanya dihilangkan, gak dijaga. Udah dibuang aja lah, mending yang baru aja. Kita gak boleh seperti itu, sama seperti Daud tadi. Waktu dapat tugas baru, dia masih ingat loh tugas lamanya, dia masih bertanggung jawab. Sama juga dalam kehidupannya kita, waktu kita dapat mainan baru, kita juga mau jaga mainan yang lama kita. Jangan malah dibuang atau ditaruh sembarangan atau nggak dijaga gitu ya. Udah biarin aja, yang penting aku dapat mainan yang baru.
Atau misalnya apa ya contohnya? Yang tadi misalnya kalian contohnya bertanggung jawab sampai selesai. Misalnya beresin tempat tidur. Nah juga sama kalau kalian mau bangun setelah bangun tidur waktu kalian beresin. Jangan beresinnya cuma separuh-separuh. Oh bantalnya aja kak, nanti gulingnya nanti. Oh biarinlah selimutnya nanti biar mbak aja. No, kalau kita mau yang namanya bertanggung jawab, itu berarti kita mau melakukannya juga sampai selesai. Gak separuh-separuh. Oke, jadi kalau mau kasih big word kita di Matius 25 ayat 21 yang B. Kita baca sama-sama ya. Matius 25 ayat 21. Yang Bible-nya ada di depan kalian boleh diambil. Kita buka sama-sama di perjanjian baru ya. Matius 25 ayat 21b. Kalian bacakan ya. Matius 25 ayat 21. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Sekali lagi, engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Nah, di ayat ini kita bisa tahu maksudnya apa. Waktu kita ini bertanggung jawab, kita melakukan tanggung jawab kita itu dengan setia, kita melakukan tanggung jawab kita dengan sukacita, kita melakukan tanggung jawab kita sampai selesai. Maka Tuhan pun juga akan, Tuhan dan orang-orang di sekitar kita juga akan mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Misalnya tadi, kalau kalian dikasih mainan yang baru dan kalian tetap bisa bertanggung jawab, kalian tetap jaga mainan yang lamanya juga, mainan yang barunya juga dijaga. Pasti papa mama juga akan bangga, akan lihat, wah anakku bisa bertanggung jawab loh dalam hal yang kecil. Pasti nanti kalian akan dipercaya lagi dalam hal yang besar, malah mungkin kalian akan dikasih berkat lagi. Jadi anakku bisa aku percaya dikasih mainan yang baru lagi, bahkan lebih banyak karena kalian bisa dipercaya. Jadi percayalah waktu kalian itu bertanggung jawab, kalian mau sungguh-sungguh, maka akan ada berkat yang luar biasa. Maka Tuhan pun juga akan kasih perkara-perkara yang besar, berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupannya kalian. Amin. Siapa yang mau jadi anak-anak yang bertanggung jawab? Wah, percayalah kita mau sama-sama minta Roh Kudus untuk sama-sama mengingatkan dan menyertai kita supaya kita bisa apa? Bisa melakukan tanggung jawab kita dengan sukacita dan memberikan kita hikmat supaya kita bisa melakukan tanggung jawab kita sampai selesai. Yuk sama-sama katakan dengan kakak ya. I will do it. Sekali lagi dengan suara yang keras. I will do it. Kita mau bertanggung jawab. Kita mau melakukan tanggung jawab kita dengan sukacita dan sampai selesai. Sebelum kita mau menyembah Tuhan dan kita berdoa. Kak Lukman mau kasih misi nih buat kalian. Nah misinya adalah selama 1 minggu ini coba kalian lihat kira-kira apa sih yang masih kalian tunda-tunda, yang masih belum kalian lakukan, atau hal yang susah yang belum kalian lakukan, yang belum kalian kerjakan. Kita mau bertanggung jawab untuk kita melakukannya dalam 1 minggu ini. Bahkan kalau bisa jangan cuma 1 minggu ini ya, tapi ini misinya dalam minggu ini. Nanti kalian bisa kasih laporannya ke kakak-kakak, mungkin kakak-kakak JGL, atau ke orang tua kalian, atau ke gembala kalian. Kalian bisa cerita, Kak aku hari ini sudah melakukan tanggung jawabku Kak. Aku melakukannya, aku gak menunda-nunda. Aku melakukan pekerjaanku, melakukan tanggung jawabku dengan sukacita dan sampai selesai. Amin. Ayo semuanya kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Kita mau datang Tuhan. Aku mau menyenangkan hatimu Tuhan. Aku mau menjadi anak-anak yang bertanggung jawab Tuhan. Karena ketika aku bertanggung jawab Tuhan, aku tahu Tuhan, itu adalah kerinduan hatiku Tuhan. Itu adalah kerinduan hatimu juga Tuhan. Supaya kami jadi anak-anak yang bertanggung jawab dan kami bisa menyenangkan hatimu Tuhan. Syakaramaya Rabbah. Yes Lord. Amin. Rindu selalu dekat denganmu. Tuhan Yesus sahabatku. Yes Tuhan. Engkau setia dan sangat baik. Ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu.
setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Katakan dengan segenap hatimu, kami mau rindu Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Amin Tuhan. Engkau setia dan sangat baik, ku rindu karena kasih-Mu. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Yes Tuhan, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Katakan menjadi sepertimu, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Oh, haleluya Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Haleluya Tuhan, kami mau menyembah-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kerinduan kami, menjadi seperti-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya Jesus, terima kasih Tuhan. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Hari ini Tuhan kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ini Tuhan, kami mau jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami minta sungguh Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus Tuhan. Engkau yang mengingatkan Tuhan, Engkau yang menuntun Tuhan, Engkau yang menyertai kami Tuhan, Engkau yang memberikan kami hikmat Tuhan. Supaya kami menjadi anak-anak yang bertanggung jawab Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang melakukan tanggung jawab kami Tuhan dengan sukacita Tuhan.
Kami tidak mau menjadi anak-anak yang menunda-nunda pekerjaan Tuhan. Kami mau bertanggung jawab Tuhan. Dan kami Tuhan mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau melakukan tanggung jawab kami sampai selesai Tuhan. Kami gak mau separuh-separuh Tuhan. Tapi kami mau kerjakan semuanya tugas kami Tuhan sampai selesai Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berikan kami kekuatan Tuhan. Engkau yang tuntun kami Tuhan, Engkau yang tuntun kami Roh Kudus. Supaya kami bisa menjadi anak-anak yang bertanggung jawab Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ketika kami bertanggung jawab Tuhan. Engkau akan percayakan kami Tuhan perkara-perkara yang besar Tuhan. Engkau akan percayakan kami berkat-berkat yang gak pernah kami pikirkan Tuhan, gak pernah kami bayangkan Tuhan. Tapi kami mau ambil langkah kecilnya dulu Tuhan. Kami mau bertanggung jawab Tuhan dalam hal-hal yang kecil Tuhan. Dalam perkara-perkara yang kecil Tuhan. Jadikan kami Tuhan anak-anak yang bertanggung jawab Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan pakai anak-anak yang berdoa hari ini Tuhan menjadi anak-anak yang berdampak Tuhan. Menjadi anak yang bertanggung jawab Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Mari anak-anak angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan sukacita dari Tuhan Yesus. Dan penyertaan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai-Mu dan yang akan menuntun setiap langkah hidup-Mu. Terimalah itu semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sorry ya Aryo, kemarin saya rusakkan buku kamu, jadi saya beli yang baru. Loh, ini buat aku? Iya. Loh, tapi nggak apa-apa, nggak usah Frilly. Kan itu juga aku sudah lupain. Loh, tapi kan itu kan buku favorit kamu. Jadi saya menggantiin aja. Yang rusak kasih ke saya aja. Oh gitu ya, oke deh kalau gitu. Thank you so much ya kalau Ya. gitu. Itu yang namanya bertanggung jawab dengan barang-barang yang kita pinjam. Selain itu, kita juga perlu bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan ke kita. Iya, untung kemarin saya bisa selesaikan PR saya, jadi tidak dimarahin Pak Guru. Kalau aku, aduh dimarahin habis-habisan karena nggak kerjain PR. Terus ditambahin lagi DPR-nya. Oh, tapi tenang aja, semua PR itu udah aku selesaikan. Yeay, bagus banget itu. Nah, kita harus mengerjakan semua tugas kita dengan baik ya. Maupun yang itu di rumah atau yang ada di tempat lain. Betul Iya. banget. Sekarang saya mau menyelesaikan tugas saya sampai akhir.
I will do it. Nah, meskipun susah, aku akan menyelesaikan tugas dan tanggung jawabku. I will do it. Kita katakan bersama-sama ya. 1, 2, 3. I will do it. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. I will do it. Besok tidak ada PR, ya, nggak ada ya. PR. Jadi kita bisa main game sama teman-teman kita. Kita main games lagi. Ingat teman-teman, meskipun besok kita nggak ada PR, tapi kita ada ujian matematika loh. Oh iya, Prilly kan besok ada ujian. Kita harus siap-siap nih buat besok. Iya. Iya. Maaf ya teman-teman, kita tak bisa main. Kita mau belajar dulu. Tapi tenang aja, kita bisa main lagi minggu Minggu depan. depan. Jadi teman-teman jangan lupa ya, ikuti terus ibadah setiap minggunya. Iya. Kalau gitu, see you next week and God bless you.